kita bawa ini oleh di pihak LSM dari Bintan ini ke Kejati, diproses ke KPK, dilaporkan juga, kemana-mana dilaporkan. Cuman ini KPK kan udah lama nggak jalan-jalan. Berapa lama di KPK laporannya? Sudah 4 tahun. 4 tahun di KPK, artinya di KPK tuh mungkin kebanyakan kerjaan atau kebanyakan konflik di dalam, hingga jadi nggak jalan-jalan di KPK. Akhirnya kita pikir nih lembaga penegak hukum yang masih bisa kerja secara baik mungkin adalah di Kejaksaan Agung. Bapan yang diwakili Ahmad Iskandar Tanjung bersama kuasa hukum, Deolipa Yumara mendatangi Kejagung bertemu dengan Seksi Pidana Khusus mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan sebelumnya, di mana Seksi Intel menemukan ada perbuatan melawan hukum dengan raibnya dana reklamasi. Ucap advokat Deolipa Yumara yang disampaikan kepada media newsviralkata.com hari Senin siang, 8 Juli 2024 di depan kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Advokat Deolipa Yumara mengatakan, kehadiran dirinya ke Kejaksaan Agung menemani kliennya yang ingin kasus raibnya dana reklamasi dilanjutkan ke bagian pidana khusus, yang sebelumnya kasus tersebut masih ditangani Seksi Intel Kejagung. Menurutnya, kasus tersebut berawal dari audit BPK yang menemukan hilangnya uang miliaran rupiah dari dana reklamasi dari 44 perusahaan pertambangan. Lalu Bapan selaku pengawas independen mengetahui itu, di mana ada beberapa lokasi pertambangan yang kontraknya habis namun terdapat kerusakan di sana. Saat Bapan menanyakan kenapa lingkungan di seputar lokasi tambang tidak ada penghijauan kembali, padahal ada dana reklamasi atau dana jaminan pengelolaan lingkungan disingkat DJPL. Setelah mengetahui audit BPK yang menemukan raibnya dana sebesar 186 miliar rupiah, mereka pun melaporkan hal itu ke KPK, Mabes Polri, Kejati Kabupaten Bintan, dan Presiden Joko Widodo. Lalu supervisi KPK tahun 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa DJPL Bintan Kepri sebesar 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Ahmad Iskandar Tanjung mengatakan adanya dugaan korupsi yang diduga dilakukan mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad SCMM. Hampir 4 tahun lamanya, kasus DJPL ini kami laporkan ke APH, aparat penegak hukum, baik di KPK, Mabes Polri, Kejagung, bahkan Presiden, tambahnya. Ketika dirinya berkirim surat ke Gubernur Kepri yang kini dijabat Ansar Ahmad SCMM, hingga kini belum ada tanggapan dari kantor gubernur. Bahkan surat tersebut sudah ia layangkan lebih dari 2 kali, namun belum juga dijawab terkait pengelolaan lingkungan di lokasi tambang yang sudah habis masanya. Baik Deolipa maupun Iskandar berharap Kejagung segera memeriksa temuan BPK dan menetapkan tersangka perbuatan melawan hukum. Semoga dengan kehadiran perwakilan Bapan dan pengacara kondang Deolipa, yang biasa disapa Bang Olip, kasus penyelewengan dana reklamasi di Kabupaten Bintan cepat selesai agar masyarakat di Kabupaten Bintan bisa menikmati kembali lingkungan nan asri.
Jadi ini agendanya adalah ini dari Kepulauan Riau ya, Kepri ya, dari gubernur dari wilayah Bupati Bintang, kemudian wilayah provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini ada dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Asia Tenggara, Bapan namanya, dari wilayah Riau yang biasa kemudian mengkritisi kegiatan-kegiatan aktivitas pemerintahan di Gubernur Riau ya, di Provinsi Riau ya. Jadi mereka memang mengawasi dan mengontrol dari sisi sipil, dari sisi masyarakat, yaitu mengkontrol ada tidaknya korupsi atau bagaimana pelaksanaan pemerintahan di wilayah Riau ini berjalan baik. Nah, ini ada temuan-temuan yang mereka dapatkan dan mereka sudah membuat laporan lidik ke wilayah Kejaksaan Agung yang berupa dugaan adanya tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Bupati ya, Kabupaten Bintan. Nah, untuk sementara nanti dijelaskan oleh si wakil dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Asia Tenggara di wilayah Kepri. Ini Pak Tanjung, silakan ceritakan dulu Pak, bagaimana kronologi singkatnya saja. Ini terkait dana DJPL Kabupaten Bintan. Dan apa? Dana DJPL, Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan. Ya. Tahun 2016 ada temuan BPK sebesar 145 miliar tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian tahun 2018 Supervisi KPK menemukan 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita bawa Dulu ini bupatinya adalah pihak Ansar Ahmad SMM, dari sekarang menjadi gubernur. Yang bisa mengambil dana itu pertama pimpinan perusahaan, yang kedua bupatinya. Nah pertanyaannya itu dana kemana? Kok bisa hilang, kok bisa raib? Berapa lama di KPK? Makanya saya datang ke sini meminta kepada beliau, kekuasaan hukum kepada beliau supaya ini ditindaklanjuti oleh Jempitsus. Atau kebanyakan konflik di dalam Sudah diaudit, sudah diaudit oleh BPK 2016, 18 sama 20. Nah dananya tidak ditemukan. Tidak kerja secara baik mungkin adalah di Total kerugiannya 168 miliar. Ya. Ini dugaannya ke mana nih Bang? Bantuannya kemana Bang? Ini yang saya laporkan ini pemerintah Kabupaten Bintan, yaitu Bupati Bintan, mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad SMM, yang sekarang jadi gubernur ya. yang sekarang menjadi gubernur. Karena yang bisa mengambil dana itu pimpinan perusahaan sama bupatinya, QQ, yang bisa mengambil dana itu. Nah pertanyaannya kenapa dana itu raib? Mungkin kecurigaannya awalnya seperti apa? Adanya kecurigaan untuk Ya, silakan Ya. kecurigaan ini. Curiganya begini, kita kan ada temuan BPK nih 2016, 18, 20 sama supervisi KPK tahun 2018. Itu. Hasil temuan. Sampai akhirnya dibawa ke Kejagung. Seperti apa mungkin dulu proses di Bintan sendiri Bang? Sudah melaporkan atau mengaudit di sana? Saya sudah lapor ke Kejati, sudah lapor ke KPK, sudah lapor ke Mabes Polri, sudah lapor ke Kejagung, bahkan sudah lapor ke Presiden. Tanggal 26 Maret tahun 2021 ada surat perintah dari Mensesnek untuk Jam Intel agar melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tahun 2023 4 bulan 5 kemarin, Jam Intel mengatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Nah, sehingga saya limpahkan kepada Pitsus untuk ditindaklanjuti. Gitu. Bang Neo, masalah yang Ya, dilaporkan apa nih Bang? jadi begini, ini kan ceritanya ini kan tambang. Jadi perusahaan-perusahaan tambang ini tambang bauksit, tambang pasir, tambang batu bara, kalau ada semua itu kan harus ada yang namanya jaminan reklamasi, jamrek namanya itu kan. Nah jamrek ini itu harus dibayarkan ke pihak pemerintah. Nah, dulu itu ke pemerintah daerah, dikolek-kolek oleh pemerintah daerah sebagai jaminan reklamasi. Kalau tambangnya sudah selesai, mereka nggak melakukan reklamasi, dana jamrek ini dipakai oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi melalui reboisasi. Nah, dana ini ada menjalankan tambang tapi dana jamreknya itu nggak kelihatan, bisa nggak dibayarkan atau bisa dibayarkan ke suatu bank yang diketahui oleh pihak pemerintah setempat, yaitu pemerintah daerah di sana di Bintan kan. Nah, itu dananya besar tuh, totalnya tadi berapa? 168 miliar. Dana ini adalah dana titipan sebenarnya, tapi kalau tambang ini
kemudian selesai di reboisasi dikembalikan dana ini. Tapi kalau enggak ini jadi dana yang dipakai untuk reboisasi. Nah, duduk soalnya karena ini temuan dari teman-teman di Bintan bahwasanya ini lokasi-lokasi lahan tambang sana rusak semua nih. Banyakan rusaknya. Iya, Sehingga penghijauan. tidak ada penghijauan. Sementara kan menurut pikir mereka nih bahwasanya ini ada yang namanya dana jamrek yang bisa dipakai untuk reboisasi. Ternyata tidak dipakai. Akhirnya dia selidik, dananya raib gitu. Kemana raibnya? Nggak tahu gitu. Kalau kita tahu juga kita juga pasti kasih tahu nih. Nah, karena kita juga nggak tahu, nah inilah yang dinamakan temuan. Kita bawa ini oleh di pihak LSM dari Bintan ini ke Kejati diproses, ke KPK dilaporkan juga, kemana-mana dilaporkan. Cuman ini KPK kan udah lama nggak jalan-jalan. Berapa lama di KPK laporannya? Sudah 4 tahun. 4 tahun di KPK, artinya di KPK tuh mungkin kebanyakan kerjaan atau kebanyakan konflik di dalam, hingga jadi nggak jalan-jalan di KPK. Akhirnya kita pikir nih lembaga penegak hukum yang masih bisa kerja secara baik mungkin adalah di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Itu Agung. APBN apa APBD? Itu bukan dana APBN dan bukan dana APBD, itu adalah dana titipan. Dan jaminan. Dana titipan dari perusahaan, taruh sebagai jaminan reklamasi. Jadi setiap perusahaan tambang itu ada yang namanya dana jamrek, dana jaminan reklamasi yang ditaruh dititipkan ke pemerintah. Kalau mereka habis nambang kemudian mereka nggak reboisasi, dana ini yang dipakai untuk melakukan reboisasi. Ternyata tambang-tambangnya banyak yang udah selesai, berantakan semua, rusak semua lingkungan, nggak ada reboisasi. Tentunya kan ini kan alih penghijauan nih. Tapi kenapa nggak hijau-hijau nih kan begitu? Di Bintan tambah rusak nih lahan. Nah akhirnya ditelusuri ternyata dana jamrek itu nggak ada, hilang gitu. Hilang inilah yang kita minta ditelusuri. Siapa pelakunya yang membuat hilang ini? Kalau hilang berarti ada penggelapan atau ada korupsi di sana. Tapi kalau belum dibayar berarti perusahaan-perusahaan ini 44-nya itu kan melakukan tindakan pidana pertambangan karena tidak menyetopkan jamrek. Itu persoalannya. Bang, berarti gubernur Mantan Bupati Bintan. mantan gubernur. Iya, sekarang menjadi gubernur. Jadi diduga terlibat dalam ini atau gimana nih, Bang? Kita nggak tahu itu gubernur sekarang itu diduga terlibat apa tidak. Yang jelas uangnya hilang nih. Sementara penanggung jawab terhadap uang jamrek ini adalah pihak si pemerintah dan si direktur utama perusahaan-perusahaan ini. Dan mereka yang punya tanggung jawab. Nah, pemerintah pada waktu itu kan di wilayah Bupati Bintan. Berarti kan Bupati nih yang tanggung jawab nih, yang tanggung jawab uangnya kemana nih. Bang, tanggapannya Jampitus bagaimana? Oh, Jampitus senang banget nih ada laporan seperti ini karena jarang-jarang ada laporan seperti ini mengenai jamrek-jamrek ini kan. Nah, sudah ada temuan. Nah, mereka sudah terima dan sudah kemudian mempelajari, mereka sedang memproses ini. Nanti dipanggil-panggil gitu. Nah, ini harapan ini supaya tercipta keadilan di masyarakat Bintan sana. Kita semua membantu ini, jadi kita kuasa hukumnya dari apa nih? DPD Bintan, DPD LI Bapan. DPD LI Bapan. Iya, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Jadi minta bantuan. Nah, kita bantu untuk supervisi mereka ini ke wilayah Jampitus. Dan memang dari Jampitus memang dari Jamintel dulu ya. Ini sudah dilidik, memang ada temuan dugaan perbuatan melawan hukumnya, yaitu adanya uang-uang yang gelap yang tidak diketahui kemana larinya itu. 168 miliar itu perkiraan itu hasil dari audit dari BPK dan supervisi KPK. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, targetnya sebenarnya supaya hijau lagi tuh di wilayah Bintan itu, supaya reboisasi berjalan, itu targetnya. Kalau uangnya sih kan pasti diambil lagi negara itu kan. Tapi target kita supaya negara kita ini jangan rusak nih lingkungan ini kan. Udah sawit di mana-mana, udah tambang batu bara di mana-mana. Yang jadinya hijau jadi putih, jadi abu-abu. Jadi udara udah tambah lama tambah nggak bersih kan, tambah panas nih negara kita nih. Jadi targetnya sebenarnya adalah penghijauan negara kita. Jangan kemudian tanah hijau, ada pohon-pohonnya ditebang-tebangin, bikin ini, bikin itu, tambang ini, tambang itu. Sampai ormas agama dikasih tambang juga kan, jadi rusak nanti negara kita ini kan. Gitu. Ada lagi Bang, banyak. polisi itu suara apa sih? Berpengaruh sama masyarakat sekitar nggak? Ya, Lingkungan. Dampak lingkungan ya, berpengaruh nggak? Dampak berpengaruh dong. Kan tidak ada penghijauan. Dananya ada untuk penghijauan, tapi secara fisik tidak ada penghijauan. Yang berdampak. Separah apa mungkin?
Ya suami istri bisa cerai kalau begitu. Iya, karena panas kan udara bawahnya gerah aja kan begitu kan. Ya kan? Bisa cerai itu suami istri gara-gara ini. Pertanyaannya lanjut, Bang. Bang, udah minta konfirmasi belum Bang ke Wakil Bupati itu? Apa tanggapannya mereka Bang tentang dana yang hilang itu dari Abang? Saya sudah surati, tapi belum ada balasan. 4 tahun yang lalu saya surati, tidak ada balasan, sehingga saya masukkan ke APH yang ada di pusat. Mabes Polri, KPK, Kejagung, bahkan Presiden. Berarti dari sampai sekarang? Iya, jadi ini udah persoalan lama dan terlalu lama. Biasanya perkara ini cepat-cepat aja kok, setahun 2 tahun juga langsung rapi. Tapi ini udah 4 tahun lebih ini nggak kelar ini kan. Sampai yang pelapornya tadinya muda udah mulai tua. Ya kan? Begitu ya. Oke, cukup ya. Oke.